hormati Bapak Ketua dan seluruh jajaran yang dirahmati Allah, seluruh jamaah masih terhormat yang insya Allah sama-sama berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya ini silaturahim kami pagi semua dengan keluarga Sinjero. Kebetulan ditakdirkan Allah ada anak santri kita dapat jodoh di RU Kota Bengkulu. Salah satu putri dan kiai tersebut dapat anak kita di Bengkulu. Jadi kami mengiring besok pagi. Tapi teman-teman sekalian silaturahim kita ketemu lagi dengan Pak Haji semua. Terima kasih, saya tanpa mengunjungi satu-satu sudah ketemu dengan Pak Haji semua jamaah karena sudah kontak cukup lama kami Bapak Ibu. Baik, ini materi prinsip sesungguhnya dan ini sangat klop dengan fitrah. Misi kenabian adalah misi keselamatan. Yakin orang kafir saja ingin selamat, penjahat saja ingin selamat, apalagi kita orang baik-baik pasti ingin selamat. Jadi manakala Nabi menawarkan keselamatan pasti disambut, tidak mungkin ditolak. Nah, kita lacak bagaimana jejak Nabi itu menawarkan keselamatan lewat wahyunya, ini sudah jelas. Jadi Allah memberikan satu motivasi agar menerima misi kenabian itu, pengertian subulas salam, jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu ya ajaran yang dibawa oleh Nabi. Al-Islam itu begitu. Jadi kalau orang itu terima ajaran itu, ada garansi selamat. Kemudian yang populer hadis ini, karena waktunya sangat pendek, ternyata jaminan selamat itu ada. Kul ummati dakhalal jannah. Semua yang termasuk bapak-bapak selamat Pak. Dakhalal jannah masuk surga. Pak Satpam juga masuk surga. Semua orang yang di bumi tidak dikenal asal kullu ummati masuk di ranah sebagai umat Nabi. Konsekuensi umat Nabi ya menerima ajaran itu, kemudian mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana, tanpa mengganggu aktivitas keseharian. Bapak Ibu yang di Pertamina tidak terganggu, tetap aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Tapi ini menjadi satu harapan besar. Kemudian jejak sabda beliau yang bisa kita lacak, ini menarik Pak. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia beruntung selamat dia. Siapa orang yang disebut-sebut bahagia beruntung selamat? Wa amanabi. Liman ro'ani, orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Berarti sahabat. Karena masih melihat Nabi, masih interaksi dengan Nabi, tapi beriman. Itu garansinya selamat, beruntung, bahagia. Terus bagaimana kita? Yang kita hidup sekarang beriman tapi Nabi sudah tidak ada. Barangkali masuk di kalimat kedua ini. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali diulang. Kemudian bahagia beruntung selama dia. Bahagia beruntung selama dia. Siapa yang disebut bahagia beruntung selama dia? Liman amanabi, adalah orang yang mau beriman kepadaku. Walam yaroni, walau tidak berjumpa lagi denganku. Masuk enggak Bapak Ibu ini? Masuk. Ya, masuk. Jadi murahnya Nabi itu menawarkan keselamatan itu. Kita aja kadang-kadang membayangkan sulit untuk selamat itu. Nah, ini paradigma ini harus dirubah, ya. Bahwa ternyata jalan Islam itu tidak terlalu rumit dan pelik seperti yang terbayangkan. Baik. Apalagi ini monumental sekali. Nabi sebelum wafat keluar ini pernyataan ini, taraktu fikum amraini. Kutinggalkan untuk kalian 2. Kalau 2 itu dipakai dalam hidup, dijadikan pedoman, ibarat sopir Maxim itu pakai apa namanya Pak? Mapnya itu sampai tujuan. Pasti sampai tujuan. Nyatanya tujuan Anda ada di sebelah kiri. Sampai.
Begitu, karena dia mengikuti pedoman. Nah, umat ini akan selamat kalau mengikuti pedoman ini. Kutinggalkan dua, kalau kalian berpegang teguh dengan dua itu, lan tadilu, tidak akan tersesat. Selamat maksudnya. Dua itu apa? Kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Di hadis yang berbeda sedikit, kitaballah wa sunnatan rasulih. Al-Quran sekarang masih ada, masih utuh barangnya, kita masih punya seperti yang dimiliki oleh Nabi. Wa sunnatan rasulih, dan sunnah-sunnah Rasul. Baik. Jadi tauhid ini misi utama kenabian. Maka di tahap awal ini tentunya sudah, ini harus clear Pak, tauhid ini. Ani ibudullaha, menyembah Allah saja. Tidak ada yang lain. Dan tidak boleh terkontaminasi apapun. Tauhid itu harus mukhlisin, harus bersih begitu. Baik, kita mengulang kajian lama dulu. Bertauhid itu kan sederhana di sini Pak. Asal kita dan siapapun orang yang hidup ini mampu menjadikan Allah ini al-ma'bud. Ya. Apa al-ma'bud? Yang disembah. Jadi Allah ini yang kita sembah, bukan yang lain. Itu sudah aman. Berarti kalau di teori teman-teman salaf ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Semuanya sama ini. Begitu, clear. Kalau kita sudah ridho menjadikan Allah sebagai al-ma'bud, wujud aplikasinya kita sholat maghrib tadi, ruku sujud kita hanya untuk Allah. Kemudian kedudukan kita di sini sebagai abadun, sebagai hamba, tidak lebih dari itu. Biar jenderal tetap sebagai hamba di hadapan Allah. Yang konsekuensinya kita beri kotak merah ini. Sam'an wa ta'atan, tunduk taat sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini clear, berarti kita sudah bertauhid. Tinggal tahapan berikutnya, orang ini diberi petunjuk, diberi pedoman, diberi pijakan. Baik pijakan konsep itu Al-Qur'an untuk bisa dipakai. Seperti pesawat, pilot itu pasti selalu membaca navigasi kan. Kalau enggak, salah dia mendarat itu. Maka pedoman itu harus terpegang oleh pilot itu. Begitu. Maka umat Islam ini yang sudah bertauhid, sudah selesai masalah tauhid itu, dan bersih tauhidnya itu, insya Allah. Kemudian tinggal diarahkan dengan pijakan konsep sebagai pedoman, dan pijakan operasional. Inilah peran Nabi. Jadi Nabi itu sebagai figur alat peraga. Ya, seperti sholat maghrib kita. Sesungguhnya kita niru siapa dia? Kok 3 rakaat? Kok dimulai dari takbir? Setelah itu selesai salam? Yakin kesini Pak? Karena Nabi memperagakan sholatnya seperti itu. Maka kita juga seperti itu sholatnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang yang sudah bertauhid tinggal dibimbing dia dengan konsep yang sudah ada dan sekarang masih utuh, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian prakteknya tinggal mencontoh, meniru, menduplikasi kalau bahasa sekarang itu. Masih utuh. Walaupun Nabi sudah tidak ada, sudah wafat, tapi rekaman jejak hidupnya masih utuh. Nah, sebagai pijakan operasional. Karena kalau ini tidak dipakai Pak, cuma Al-Quran saja kesulitan orang. Bagaimana mau mengaplikasikan Al-Quran itu dengan baik? Maka diperlukan figur, sehingga ada ungkapan Nabi itu adalah uswatun hasanah. Begitu. Kalau ini clear Pak, tahapan aplikasi ini, proses tauhidnya sudah mapan. Ibarat membangun masjid, pondasinya sudah selesai. Tinggal ornamen berikutnya di atasnya silahkan. Mau dicor, mau dinding dulu, mau tiang, biasanya ya tiang begitu dan seterusnya. Maka akan bisa wujud bangunan itu dengan baik. Maka kalau ini selesai pada diri kita masing-masing, tauhid sudah aman. Kita memang sudah bertauhid. Tinggal dibersihkan Pak dari kemungkinan-kemungkinan yang mengkotori tauhid itu.
begitu. Kayak saya di Bengkulu mau ke Jawa naik bus, sopir itu numbur kucing Pak. Ternyata ketakutan sekali sopir itu dengan menumbur kucing itu. Dia yakin kalau nanti akan ada pengaruh perjalanan berikutnya. Saya bilang tidak apa-apa Bang, sopir kucing itu sama dengan ayam, sama dengan ular, sama dengan yang lain. Jalan aja terus. Tapi orang kita dari Jawa di Trans 5 batal tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut, pasti nanti terjadi apa-apa begitu. Nah itu keyakinan begitu tidak boleh ada. Sebagai orang bertauhid bersih, Allah saja yang akan bisa membuat kita celaka atau tidak, bernasib baik atau buruk dan seterusnya. Begitu. Baik. Orang bertauhid ini dibimbing dengan wahyu Al-Quran, insya Allah tidak benturan dengan kehidupan sehari-hari, dengan urusan kantor, urusan, malah memberi daya dukung, memberikan support. Jadi orang akan lebih dinamis dan nanti di bawah itu ada. Maka akan muncul produk Bapak Ibu. Jadi apa yang dihasilkan? Pertama adalah insan hayatan thayyibah. Orang punya kualifikasi hidup sangat baik. Ditinjau dari sudut manapun, dia layak disebut orang yang hayatan thayyibah. Baik dia. Ucapannya, tindakannya, kerjanya, perilakunya, berumah tangganya, begitu. Jadi mengagumkan ini Pak, produk ini, hasil ini, natijah yang dihasilkan dari proses ini, begitu. Ya bagaimana tidak baik Pak? Yang diikuti wahyu pasti baik, ya, pasti baik dia. Yang tidak baik kan kalau yang diikuti hawa nafsu, pasti tidak baik, ya begitu. Yang kedua, kalau dalam ranah rumah tangga, ini dalam ranah person itu menghasilkan hayatan thayyibah. Dalam ranah rumah tangga, yakin akan muncul rumah tangga ideal. Suami, istri, anak, muncullah rumah tangga Islami. Yang kalau di Al-Quran muncul istilah sakinah, mawadah, warahmah. Litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah. Surat An-Nur itu 21. Betapa bapak-bapak ini dirindukan sesungguhnya. Tapi ini tidak terwujud Pak, tidak bakalan mewujud kalau proses ini tidak diikuti. Kenapa muncul rumah tangga yang sakinah, tenang, damai, penuh kecintaan, penuh rahmat? Karena mereka mengikuti wahyu. Yang dicontoh itu Nabi. Itu begitu. Kalau yang dicontoh selebriti kan lain cerita itu. Gitu. Ini yang harus dikembalikan Pak, posisi umat itu. Dimantapkan tauhidnya, disempurnakan proses-proses islaminya, insya Allah. Nah, masjid ini menjadi lembaga yang insya Allah secara legitimate bisa dipakai untuk membina umat itu, begitu. Bapak kalau sudah menikmati ini, subhanallah, wah, gaji berapa aja Pak, rasanya tidak kurang lagi. Umpamanya mau dinaikkan, tidak usah dinaikkan Pak, lah cukup ini, bahagia saya dengan ini. Coba, mana ada orang sekarang begitu? Ya Pak, yang ada tuntutan. Kenapa lah enggak begitu? Tapi ini bisa terwujud Pak. Hidangan makanan cuma kangkung direbus, rasanya sudah, wah, dia syukuri betul begitu, damai. Nah, begitu. Tapi itulah bapak-bapak, kenapa belum begini? Orang masih ayatnya sakinah mawaddah warahmah, tapi realisasinya justru sebaliknya. Adanya pertengkaran, rasa tidak syukur, semuanya tidak menjadi nikmat, tapi kadang-kadang justru menjadi sebaliknya. Kan begitu? Akhirnya rumah tangga tidak indah dan orang tidak betah, ya sudah bubar, begitu. Terus bapak-bapak coba ini, ranah yang lebih luas. Islam mewarnai bumi di seantero zaman. Muncul ayat baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tidak mengada-ada Pak. Kalau orang-orang di bumi ini dia bertauhid, terus dia mengikuti wahyu, hidupnya mencontoh meniru Nabi, subhanallah, muncullah kehidupan yang indah sekali di permukaan bumi ini. Kalau tadi kan wilayah ranah yang paling kecil rumah tangga.
Begitu. Bahkan ada ayat ini Pak muncul di surat An-Nahl itu. Qaryatan aminatan mutmainatan, akan muncul negeri yang aminatan, aman. Ya. Bapak lupa masukin motor, kuncinya masih Pak? Masih gantung. Seminggu lupa ditinggal ke Jakarta, tidak ada yang nyentuh Pak. Kalau sekarang jangan Pak. Dikunci setang, di pesantren lagi hilang Pak. Orang banyak di pondok hilang Pak Haji itu. Tinggal sholat maghrib hilang, padahal dikunci setang. Dulu motornya Pak Edi, Pak Lukman itu hilang di bawah masjid. Wah luar biasa. Begitu. Negeri tidak aman, tapi kalau ini aminatan, aman. Memang orang-orangnya yang sudah bisa mengamankan diri dan memang amanah begitu. Aminatan, mutmainatan, menenteramkan. Jadi kita sebagai warga negeri itu tentram hatinya itu. Subhanallah. Muncul keterangan berikutnya, negeri itu aman, tentram, ya'tiha rizquha. Di bumi itu muncul rezeki. Sumber daya maksudnya. Sumber daya alam maupun sumber daya lain begitu. Rezeki rogodan berlimpah. Kayak nampung air hujan karena kemarau, begitu hujan ditampung, ember sudah penuh, hujannya belum berhenti. Maka air itu rogodan, berlimpahan. Begitu. Ya'tiha rogodan mingkuli, dari setiap makan, setiap sudut. Ibarat ini Pertamina, di sini bisa dibor keluar minyak, di situ bisa dibor keluar minyak. Terus di sungai, ditangguk sekali, isinya sekilo Pak. Ikan maksudnya. Subhanallah. Nabur cabai di halaman saja sudah panen, tidak perlu ke pasar, sudah perlu. Jadi, kayak gitu bahasanya itu. Kalau bahasa Pak Haji Boyong itu di Padang itu saya kenal itu padi mauning, jagung maupi, ayam betalu di atas padi. Jadi padinya sudah kuning siap panen, jagungnya juga tinggal petik sudah siap panen, ayamnya bertelur di atas tumpukan padi. Jadi ayam di rumah nelornya di atas tumpukan padi di lumbung. Jadi padi-padi tahun-tahun dulu tidak kemakan, sudah mau. Subhanallah. Negeri begitu kaya sumber daya alam, makmur maksudnya Pak, begitu. Baik, terakhir ya. Semoga waktunya cukup. Jadi pijakan konsep dan pijakan operasional ini yang perlu kita pakai Pak. Di Indonesia welcome. Insya Allah tidak masalah. Karena ada garansi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus pasal berapa Undang-Undang Dasar 45 itu dipersilakan untuk menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan tidak ada yang dirugikan kalau Al-Quran ini dijadikan pijakan konsep. Orang lain malah beruntung. Ya. Di Kelantan itu ada orang Cina malah ngasih uang sama Buya, sama ulamanya. Terima kasih, saya jadi aman katanya. Karena Islam itu teramalkan, begitu. Jadi insya Allah tidak ada yang terganggu siapapun. Lakum dinukum waliyadin, antar umat beragama terbangun dengan baik. Tapi insya Allah kalau ini bisa dibumikan, ya, wahyu ini dan praktek Nabi dalam berislam itu bisa dibumikan, ya, termasuk kita di Indonesia ini, subhanallah. Apalagi Indonesia sudah 90% Muslim. Hasilnya ini Pak, kalau tadi kita bicara per zona, rumah tangga, masyarakat, kemudian bumi secara keseluruhan. Tapi Nabi membayangkan kalau ini berhasil, dunia peradabannya berubah. Peradaban dunia itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan taman yang indah. Ad-dunya bustanun. Dunia menjadi tempat hunian yang nyaman. Tidak akan ada kasus bunuh diri Pak, nyaman. Dia merasa bahagia, merasa nyaman di bumi itu, begitu. Nah, sebagaimana kita tahu taman itu pasti banyak warna-warni bunga-bunga yang harum dan indah warna-warninya itu, sehingga orang senang duduk di taman itu berlama-lama. Sampai rumah-rumah pun dijadikan taman. Saya lihat beberapa rumah Pak Haji ya, halaman yang sempit pun dicetak demikian, ada kolamnya mini, ada begitu, karena indah taman itu dan senang orang itu, begitu. Nah, dunia ini berubah menjadi taman.
kalau wahyu ini diterapkan oleh penduduk bumi ini dengan mengacu pijakan operasionalnya Nabi sebagai uswatun hasanah. Cuma dunia ini isinya bukan bunga mawar, bunga melati. Kalau taman kan bunga mawar, bunga melati, bunga bougainville segala macam. Isinya satu, ilmil ulama. Ulama akan berperan aktif mencerahkan umat. Yakin Pak kita tertolong kalau ada ulama. Tapi kalau ulama sudah tidak ada, naudzubillah wallahu alam. Siapa yang membimbing umat? Kalau umat tersesat ya selamanya akan tersesat. Nah, ulama betul-betul menjadi pemandu. Itu mengharumkan. Ulama itu pengharum yang akan mengharumkan bumi, begitu. Yang kedua, wa adlil umara, para pemimpin yang adil. Ya. Alangkah bahagianya nih Pak, doa kita ke depan. Bagaimana punya pemimpin-pemimpin baik level daerah, level provinsi, level nasional, level masjid, level umat, betul-betul dia mampu mendudukan sesuatu secara adil. Yang ketiga, wang ibadatil ubad, hamba-hamba Allahnya tekun beribadah. Jadi kalau sholat maghrib begini Pak, tidak cukup ini warga Sungai Gerong. Walaupun internal Sungai Gerong saja tidak cukup, harus sampai ke teras sono begitu. Karena semua orang kepengin mendekatkan diri kepada Allah begitu. Tapi kalau tidak begini kayak di Bengkulu, speakernya keras sekali, kipas anginnya 15, jamaahnya cuma 2 Pak, saya dengan datuk. Jadi Ustadz pengajian ditunda ya, karena cuma 2 orang, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang ngimam. Saya ke situ jadi makmum. Kalau saya tidak ke situ ya 1 orang Pak, menyedihkan sekali begitu. Tapi ini berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian wa amanati tujar, para pelaku ekonominya berorientasi memakmurkan umat sehingga amanah, dia jujur. Makanya ini ciri dagang dalam Islam itu konsepnya saling menguntungkan Pak. Yang jual untung, yang beli juga untung. Tidak boleh satu pihak untung. Yang jual untung aman, perkara yang beli sebodoh amat, tidak boleh. Yang beli juga untung, yang menjual juga. Jadi konsepnya saling menguntungkan, menghidupi kedua belah pihak. Terus yang ketiga barangkali bapak-bapak di Pertamina masuk ini, nasihatil muhtarifin. Para pekerjanya, para birokrasinya, karyawannya, manajernya betul-betul punya dedikasi yang mengagumkan. Jadi kalau dievaluasi tahunan itu, skornya tertinggi semua. Jadi yang namanya karir itu tidak tapi grafiknya grafik linear dia gitu. Karena memang layak untuk diberi penghargaan begitu. Orang ini luar biasa daya dukungnya terhadap kantor, instansi, perusahaan. Ini mungkin bapak-bapak di perusahaan masuk ini menjadi kelompok ini. Harum jadinya Pak. Kehadiran orang itu mengharumkan perusahaan. Kehadiran orang itu mengharumkan nama bangsa, nama korup. Tapi kalau sering muncul di media kan oknum, itu kan bukan mengharumkan ya membusukkan, begitu. Jadi ini indah sekali bapak-bapak. Ini hadis lengkapnya begitu. Jadi sebagai ilustrasi kenapa hidup ini indah sekali, hanya dengan menggunakan pijakan konsep berupa wahyu Allah, Al-Quran dengan penjelasannya Al-Hadis, kemudian Nabi menjadikan figur sentral untuk peragaan yang kita tiru begitu. Sebagai penutup, ada tetangga di sebuah kampung ini kaya betul, sampai lantai 4, 3 rumahnya, mobilnya, begitu. Yang sebelahnya gedek Pak rumahnya, lantai tanah tidak semen. Mau lebaran, 2 keluarga ini berdampingan Pak, mau lebaran. Yang kaya itu kalau belanja keluar, kue lebaran itu enggak mau, konghuan, kue-kue lokal enggak mau dia. Dibelinya di Perancis, di Jepang, di negara-negara luar. Jadi berapa dus itu impor. Ya, kue-kue yang tidak terbelilah saking mahalnya. Tapi ibu itu solehah sekali. Jadi waktu sudah sampai barang itu, panggil pembantu, "Mang, 3 dus ini antar sebelah." Loh, bukan untuk kita Bu, kita sudah cukup ini, 5 dus, yang 3 dus ke sebelah.
Diantar ke sebelah Pak, yang lantainya tanah, gedek, sebelah anaknya, rumahnya banyak, orangnya sampai 17 orang. Tapi begitu dibuka, ya kue ini tidak terbeli Pak. Yang satu kaleng berapa begitu. Jadi bingung orang sebelah itu mau membalas sebelahnya. Macam mana Bang kita membalas kebaikan ibu sebelah? Udah, tidak usah bingung. Masak kue dusun. Kue dusun yang dibungkus daun-daun itu Pak. Ada lepek, ada apa itu, lemper, ada macam-macam itu. Oh, akhirnya gotong royong sekeluarga itu masak malam itu. Menjelang lebaran pagi-pagi diantar 3 keranjang Pak, besar itu. Diantar. Minta ampun senangnya sebelah Pak. Sampai ibunya bilang, Mang, kue kita yang belanja di luar negeri jangan dikeluarin. Kue ini saja yang dikeluarin. Nanti tamu-tamu bapak ibu kita senang semua. Betul Pak. Tamu-tamu gede, orang-orang gede datang itu. Ini yang saya cari Pak. Di mana Pak belinya itu? Beli sendiri atau bikin sendiri? Senyum-senyum aja ibunya itu. Habis Pak. Setiap dikeluarin habis. Malah ibu-ibunya mau balik. Mbak, kalau bisa dibungkus bawa balik. Bayangkan itu. Yang serba kue dusun. Yang subhanallah. Sebaliknya yang di sebelah, tidak keluar kue dusunnya. Kue dusun jangan dikeluarin. Tamu-tamunya orang dusun. Kalau kue dusun yang dikeluarin sudah biasa makan. Kue itu yang dari luar negeri itu buka. Subhanallah Pak. Macam mana makannya ini kue. Jadi ibu-ibunya nanti dibungkus ya bawa balik. Jadi yang sebelah juga laris, yang sebelah juga laris. Cuma yang sebelah justru kue luar negeri itu yang laris itu. Tapi yang sebelah justru kue dusunnya. Ini interaksi kehidupan sosial yang tidak ada taranya Pak. Miskin tapi kuenya luar negerian. Orang kaya tapi kuenya kue dusun. Subhanallah. Setelah lebaran selesai, ibu itu ke sebelah bawa amplop beberapa puluh juta. Ini yuk, kemarin ayo masak besar nian, banyak nian, tamu kami puas sekali. Ini untuk ganti kemarin. Jangan Bu, itu enggak pakai biaya. Semuanya ngambil dari kebun. Begitu. Enggak, pokoknya tolong diterima. Setelah diterima untuk bangun rumah Pak. Ganti papan, ganti seng segala macam. Akhirnya ibu sebelah diskusi dengan suaminya. Kau ngasih uang kan untuk makan, buktinya untuk rumah. Besok saya ke situ lagi Bang. Dikasih uang lagi. Dikasih uang lagi, ternyata bukan juga untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bikin warung Pak, toko mini di depan rumah itu. Subhanallah, setelah itu normal ekonominya yang sebelah itu. Jadi itu interaksi dua rumah tangga yang kontras, tapi sama-sama dibalut dengan wahyu. Subhanallah. Ayat ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu mencambuk dia. Bohong beragama kalau yukadzibu bidin, mendustakan agama dengan cara yad'ul yatim dan menyia-nyiakan orang miskin. Begitu Bapak Ibu silaturahmi kami. Sungguhnya kepengin terus berlanjut. Nanti ada teman-teman barangkali Pak Haji, monggo. Kalau saya sudah usia nih 62 ini sekarang ya Pak. Jadi bawa mobil itu ya sampai Pak Haji. Kemarin sampai, enggak juga terlalu capek itu. Cuma ya tetap beda Pak Haji. Usia sudah kepala 62 sekarang ya. Tapi saking kepengen ketemunya dengan bapak-bapak, alhamdulillah bisa silaturahim. Termasuk Pak Haji dari Mariana ya. Terobati kangen saya. Jadi mohon doanya semoga kita bisa sehat, Bapak Ibu di sini juga sehat, lancar semua tugas-tugas dan peran-peran kita, baik peran di kantor, peran di rumah tangga, peran di masyarakat, peran di masjid, semuanya terakomodir dan terperankan secara maksimal. Dan itu nilai kita di hadapan Allah. Pasti ada. Di kantor nilai kita ada di hadapan Allah. Perkara gaji upah itu kan permainan bumi Pak. Permainan bumi, tapi ajrun ghairu mamnun itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu dicermati. Semoga kita sepakat kalau umat ini tidak terpola begini, memang produknya juga akan beda. Ya. Akan menghasilkan hanya tekun saja beribadah, tapi komplain dan
tidak maksimal di sisi yang lain. Akhirnya muncul sempurna di satu pihak, tapi justru tidak sempurna di sisi yang lain. Itu sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Allah. Bagaimana ini kan peran-peran ini Pak? Ini peran kehidupan ini kalau kita tinjau. Peran ini terperankan secara baik. Yang jadi ulama maksimal. Yang jadi pemimpin maksimal. Umarok, maksudnya umarok. Ya pemerintah kalau bahasa sekarang. Yang jadi rakyat maksimal. Dan orang kalau profilnya ibadah di ubat itu tidak banyak protes dia. Dia sudah terpola oleh ibadahnya itu. Sehingga betul-betul dia tampil baik, menjadi warga yang baik. Belum pelaku ekonominya. Dia termotivasi untuk membangun kesejahteraan yang penuh dengan pemerataan, itu amanat tujar. Sedangkan ini, coba Bapak, kalau di instansi, semua instansi pemerintah, semua instansi swasta, semua perusahaan, semua yang dimana di situ ada korup, banyak orang bekerja, mereka bekerja dengan dedikasi yang utuh, penuh, maksimal, disiplin, segala macam. Membanggakan itu, membanggakan. Dan pasti akan terjadi lompatan-lompatan kehidupan ke depan. Baik tempat unit dia bekerja, lembaganya, perusahaannya, kantornya maupun person-personnya. Itu tidak tahu Nabi kok memberikan ibarat seperti itu. Ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsatin asya. Dunia ibarat sebuah taman yang dihiasi oleh 5. Ngilmil ulama, ngadilil umara, ibadatil ubad, amanati tujar, nasihatil muhtarifin. Nah, semoga silaturahmi kami mendapatkan keriduan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Selepas corona dulu memang mencekam sekali. Waduh, mungkin di sini juga sama. Jadi semua kantor tutup, semua masjid juga tutup. Saya ke Jawa itu setiap mau sholat itu ada spanduk masjid ditutup dan digembok. Lari lagi ke masjid sebelah sama. Lari lagi ke sebelah sama. Masjid kelima ada tukang becak. Pak D, ke belakang saja, tapi mobil parkir sini aja. Saya ke belakang, temboknya dijebol Pak. Tembok masjid itu dijebol, motornya banyak di dalam. Sholat jamaah Pak Haji. Oh rupanya dari luar secara formalitas ditutup, tetapi di dalam masyarakat sekitar itu. Karena tidak bisa Pak kalau tidak sholat di masjid berjamaah. Penduduk sudah terpola ini. Nah, begitu. Jadi disiasati begitu di Jawa itu. Akhirnya saya, ketemu caranya Pak Haji. Nanti sholat berikutnya, incar pasti di belakang banyak jamaah. Begitu. Karena memang ya kondisi waktu itu seperti itu. Alhamdulillah corona sudah dicabut kembali oleh Allah, sehingga insya Allah kita kembali aman, sehingga aplikasi-aplikasi keagamaan harus ya tumbuh kembali, ya berkembang kembali dan subur kembali, termasuk di Komperta Sungai Gerong ini. Saya senang, jamaahnya masih ramai, masjidnya tambah bersih Pak Haji, tambah ya terpelihara dengan baik, sehingga nikmat orang-orang yang beribadah di dalamnya itu. Jadi begitu Pak Haji Darmin, Pak Haji Lili sebagai ketua dan semua jamaah. Mohon maaf kalau kami merepotkan, tapi jujur saya hanya ingin ketemu saja, kepengen ketemu dengan beliau, dengan semualah Pak Haji, teman-teman semua teman di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi